Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Hari Rabu, waktunya online soul reflection meditation lagi ya Bapak Ibu. Selamat malam saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti proses meditasi ini via YouTube. Dan tentunya setiap minggunya saya senang sekali ya, karena ada saja Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti proses meditasi ini secara online. Oleh karena itu izinkan saya berbagi tentang apa sih itu meditasi soul reflection. Tenang, kita tidak akan melakukan banyak gerakan di proses meditasi ini. Karena fokus proses meditasi ini lebih kepada menata pikiran, perasaan, dan emosi agar kembali tenang, kembali damai. Nanti Bapak Ibu cukup mengikuti tuntunan meditasi dari Bunda Arsaningsih. Dan nanti diharapkan Bapak Ibu proaktif dalam mengikuti prosesnya. Contoh, misalnya Bunda nanti membimbing untuk proses maaf-memaafkan, Bapak Ibu secara berkesadaran melakukan proses tersebut ya. Oke, baik, langsung saja kita bermeditasi bersama. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini kita bertemu lagi untuk meditasi bersama secara offline dan online. Ya, ada saya kebetulan berada di Jogja dan kali ini kita meditasi bareng dengan Bapak Ibu yang telah hadir di Center Jogja. Tepuk tangan dong buat yang di Jogja. Terima kasih, penuh juga senternya. Begitu juga yang sedang berkumpul di Soul Center Jakarta. Mana di Jakarta? Tepuk tangan ya. Dan tidak ketinggalan ya, Soul Center Denpasar. Ya, yang kita berkumpul bersama untuk bermeditasi. Begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Tentu karena sudah sering bermeditasi, kita meluangkan waktu setiap hari Rabu untuk bertemu secara online dari manapun Bapak Ibu berada dan bersama-sama menurunkan cahaya cinta dan energi Tuhan untuk diri kita dulu, kemudian kita sebarkan ke seluruh dunia. Inilah bentuk pelayanan kita semasih kita mampu ya untuk melayani bumi. Karena selama ini kita sering mengambil hal-hal yang keuntungan dari bumi ini, tapi kita lupa untuk memelihara bumi. Beberapa sudah memelihara bumi dengan menanam tanaman ya, dengan reboisasi, kemudian ada yang membersihkan sungai, ada yang membersihkan pantai ya. Tapi banyak yang lupa bahwa kita perlu juga memberikan cinta untuk bumi ini. Nah,
Ketika kita hendak melayani bumi, meradiasikan cahaya cinta Tuhan ke bumi ini, tentu kita dulu dong harus bersih. Ya, jadi meditasi soul reflection, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersih-bersih batin. Sebenarnya beberapa orang sempat mengatakan bahwa ini adalah proses ruatan kecil untuk diri kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, karena ini di Jogja ya, suatu yang berhubungan dengan ruatan itu sudah merupakan ya tradisi atau sudah banyak dipahami. Mungkin yang di Jawa juga. Kalau di Bali disebut dengan melukat, ya melukat membersih. Jadi sebenarnya ini sama saja, cuma kita lakukan tidak yang secara berfisik. Ya, kalau berfisik itu bisa kumkum, bisa ke pantai, di laut kumkum atau di mata air, itu membersihkan. Maksudnya juga untuk proses energinya. Tapi tentunya itu tidak benar-benar maksimal. Kenapa? Karena hanya fisiknya saja ya yang dilatih dengan proses atau dibersihkan. Kali ini saya seperti biasa meditasi soul reflection itu menghadirkan kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan di dalam diri kita untuk meruat diri kita sendiri. Ya, semakin banyak kekotoran-kotoran batin yang berhasil kita bersihkan, maka semakin banyak cahaya cinta dan energi Tuhan yang masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi ini sebenarnya sangat penting. Bagaimana kita mampu secara bertahap membersihkan batin kita. Nah, karena banyak orang yang tidak tahu gimana caranya, padahal saya ingin baik. Maka tuntunan daripada meditasi ini, meditasi soul reflection sifatnya adalah proses meditasi yang dituntun dengan kata-kata saya. Ya, jadi kenapa sih meditasinya tidak cuma duduk saja tegak atau melakukan pernapasan? Kenapa sih harus ada yang nuntun? Ya, ini berbedanya. Jadi untuk itu saya sarankan Bapak Ibu bisa bermeditasi dengan nyaman ya, tapi tetap mendengarkan suara saya karena di sini kita perlu tuntunan ini untuk bisa memfokuskan pikiran Bapak Ibu pada energi yang akan kita bersihkan. Ya, karena sifat energi mengikuti pikiran. Apa maksudnya energi mengikuti pikiran? Contoh aja kalau kita ngerasani orang. Kita ngerasani dari sini. Tapi orang yang kita rasani pasti rasanya sudah nggak nyaman. Ada yang bilang, wah kupingnya panas. Kenapa? Karena pikiran kita sudah nuju orang yang kita rasani. Dan dia ada connect secara energi. Ya, jadi energi mengikuti pikiran. Coba kalau ibunya punya bayi, terus ibunya pergi, ibunya kelingan terus sama bayinya, terus anaknya rewel. Ya, itu energi mengikuti pikiran. Oleh karena itulah pada saat nanti meditasi saya tidak fokus pada proses duduknya Bapak Ibu kayak apa, merem apa melek, boleh-boleh saja. Tapi kalau melek biasanya fokusnya jadi hilang. Jadi kalau merem itu lebih nyaman, kita bisa fokus pada tuntunan saya, pikiran kita fokus pada tuntunannya. Ya, jadi kalau nanti apalagi ini di center banyak yang duduk lesehan, kalau nanti ada kesemutan ya tolong digerakkan kakinya nggak apa-apa. Geser-geser dikit apa diselonjorin juga enggak masalah. Bagi yang mungkin Bapak Ibu di rumah yang sakit, bisa kok meditasi soul reflection sambil berbaring. Asal enggak langsung ketiduran. Biasanya langsung ketiduran gitu, dinina bobokkan sama suaranya Bunda. Ya.
Kenapa? Nah, saya akan jawab kenapa sih beberapa merasa ngantuk pada saat meditasi soul reflection. Ada yang mikir begitu, yang saya udah ikut Bunda, kok ngantuk terus saya ya gitu. Ya, jawabannya karena ini yang membedakan dengan meditasi yang lain ya Bapak Ibu. Karena pada saat meditasi soul reflection, saya mengajak Bapak Ibu menurunkan cahaya cinta dan energi Tuhan. Ini yang membuat Bapak Ibu ngantuk, rileks. Karena apa? Energi Tuhan sangat halus. Dan energi Tuhan hanya bisa diakses pada frekuensi yang rendah. Ya, yang rendah itu kalau kita sehari-hari ini beta. Beta itu banyak stres, banyak kemarahan. Ya, buktinya kalau ketemu di jalan kesenggol sedikit dah senggol bacok ya. Kata-kata kebun binatang keluar semua. Karena apa? Frekuensinya di beta. Nah, pada waktu Bapak Ibu tidur masuk ke alfa, theta, tidur nyenyak, delta, ya. Nah, pada saat itulah proses healing terjadi. Energi Tuhan akan mengalir. Ya, saat ini kita akan masuk pada frekuensi yang lebih rendah dalam kondisi sadar. Nah, itu yang membuat kita ngantuk. Ya, karena kita masuk nih, turun cahaya cinta energi. Yang tadinya tegang, dia akan rileks. Karena energinya melembut. Energi Tuhan kan lembut ya Bapak Ibu. Maka kita pun ikut rileks. Dan kadangkala kalau kita tidak fokus dengan kata-kata saya, Bapak Ibu hilang dah. Maksudnya tidur, bukan menghilang lenyap gitu. Itu sebenarnya. Ya, jadi tidak mudah orang masuk pada proses frekuensi yang rendah. Jadi bersyukur apabila Bapak Ibu pada proses ini masuk terus rileks. Ya. Jadi biarkan saja. Cuma kalau bisa ya fokus pada apa yang saya katakan. Kenapa? Karena itu juga masuk ke proses batin. Daya batin, ya proses batinia itu tidak pada frekuensi beta, tidak pada hipergamma, gamma, lambda, tidak, tapi masuk pada frekuensi rendah. Dan hanya energi Tuhan yang mampu membuat manusia itu masuk pada frekuensi yang rendah. Ya, bahkan sabda Tuhan akan kita dengar pada frekuensi epsilon. Ya, jadi kenapa orang butuh meditasi, hening, karena frekuensinya rendah. Tapi akan bisa di sana kalau ruwet-ruwetnya itu sudah dibersihkan. Ya, ruwetnya itu ada di mana? Di beta. Ya, di beta ini Bapak Ibu ruwet ini. Kalau Bapak Ibu terus di frekuensi beta, kita akan ketularan ruwetnya orang-orang. Jadi kenapa? Kalau kita berada di tempat yang stres, kita tegang, stresnya semakin menyebar. Tapi kalau kita dalam keseharian, kita terus terhubung dengan energi Tuhan, kalau istilahnya di soul connecting, terus terhubung dengan energi Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan stres di luar. Karena frekuensinya sudah beda. Itulah tanda yang dianggap orang masuk di kedalaman. Kedalaman apa? Frekuensi. Orang hening itu masuk di pedalaman. Berarti tidak lagi pada frekuensi beta yang kacau, yang ruwet, yang dia hening. Tidak lagi pikirannya kemana-mana, istilahnya ada neko-neko. Dia fokus pada diri. Nah, ini perlu berlatih. Dan lagi, setelah frekuensi dari
beta tadi ada frekuensi di bawahnya alfa. Di situ banyak juga kalau beta itu emosi, ini banyak di sisi perasaan yang negatif, ini mental yang negatif, ya, cemas, takut, karena di frekuensi itu berbeda. Energi kemarahan kasar dan menyakiti. Jadi jangan kirim marah-marah pada orang lain. Kemudian frekuensi di alfa ini banyak cemas, takut. Frekuensinya lebih halus tapi juga negatif. Nah, di mana sih letak proses damai bahagia? Dia ada di theta. Ya, di frekuensi theta ini kita akan dapatkan gembira, sukacita. Nah, kenapa kita harus bersihkan yang di beta rekaman Bapak Ibu ini marah-marah? Siapa yang masih suka marah-marah? Berarti dia akan menarik marah-marah datang. Karena pendaman di beta masih banyak. Nah, yang sedih energinya lebih halus. Tidak menyakiti orang lain tapi menyakiti diri sendiri. Mau sakit? Enggak lah ya. Jadi ya kita harus rajin membersihkan itu. Kenapa sih perlu setiap hari Rebo punya waktu me time duduk meditasi? Ya karena 1 minggu itu kita sudah kotor banget auranya. Ya. Kecuali yang sudah belajar soul matter, dia akan menjaga aura tubuhnya, dimensi tubuhnya dari fisik, mental, emosional, spiritualnya bersih. Jadi kinclong auranya. Itu dapat membuat kita tetap tenang dan damai. Ya, jadi mari kita luangkan waktu Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada untuk menyiapkan diri 1 hari meditasi bareng. Karena ini dapat ngecas baterai, ya, membuat power energi kita kuat lagi sehingga 1 minggu kita akan bisa jalani lagi. Coba nanti kalau sudah rutin setiap Rebo meditasi bareng, ini kan energinya kuat karena banyak orang meditasi. Kalau saya lihat itu dalam proses meditasi udah bisa sampai 2000-an yang ikut meditasi. Ya. Itu tidak sendiri, di rumah ada berapa orang karena kita di Soul semua dengan keluarga-keluarga. Belum lagi di sender ya mungkin 100-an gitu. Jadi power yang kuat di hari Rabu itu akan menguatkan juga diri kita. Dan tidak hanya diri kita, tapi semua orang yang ada di bumi. Walaupun mereka tidak ikut meditasi. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu menanam. Ini kan menanam, karena radiasinya menyebar. Untuk bumi ini, untuk banyak orang. Ya. Nanti kalau punya waktu seperti kemarin di Denpasar 1.500 ibu yang ikut meditasi, kemudian di Jakarta 400 yang ikut meditasi, kemarin di Surabaya 500 orang ikut meditasi, berapa energinya itu sekali turun ke bumi. Nah, kira-kira kita kan hari Rebo ini menguatkan energi bumi untuk menjadi baik. Ya, dan sebelum ke bumi, sebelum kita melayani bumi, kita melayani diri kita sendiri dulu. Kan enak kan? Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali meditasi bersama hari Rabu, saya bersih-bersih diri, ya, bersih kolbu, bersihin batin, bersih karakter yang buruk, rekaman yang buruk. Untuk siapa? Untuk diri kita. Karena dengan bersihan hati kita, cahaya cinta energi Tuhan lebih baik, lebih banyak hadir. Ya, orang dikatakan sebagai orang yang spiritual dilihat dari perilakunya. Semakin dia kalau orang Jawa andap asor, rendah hati, ya kan? Dia bertoleransi, maka proses spiritualnya akan semakin tinggi. Tidak lagi dendam, marah-marah.
karena dia sudah mulai ikhlas menerima. Ya, orang yang ikhlas itu kan enggak ruwet, enggak macam-macam. Lama-lama dia menjadi orang yang berserah kepada Tuhannya. Ya, itu harapannya untuk proses meditasi. Jadi Bapak Ibu pahami dulu ya. Kita akan menyiapkan ya, tapi malam ini saya kok langsung nyerocos cerita. Sekarang kita berkati dulu donasi Bapak Ibu seperti biasa setiap hari Rabu, karena saya sangat bersyukur sekali dengan donasi dari Bapak Ibu semuanya ya, dimanapun Bapak Ibu berada, ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, sehingga kami bisa menyelenggarakan meditasi untuk healing bumi ya, termasuk kemarin ada yang bilang ini energinya besar Bunda, ini ruatan untuk Surabaya. Saya bilang iya, tapi kalau zaman gini dibilang begitu nggak ada yang percaya ya. Tapi yang sepuh-sepuh ngomong ini sudah termasuk ruatan gede gitu. Nah, proses donasi ini digunakan untuk proses spiritual yang bagus. Maka menanam di tempat yang tepat dan subur. Ya, bukan berarti nggak boleh donasi tempat lain, tidak, itu bebas. Cuma kalau kami seperti biasa akan memberkati donasi ini terlebih dahulu agar donasi ini kembali berlipat ganda kepada pemberi donasi. Ya, itu hukumnya pasti. Sebenarnya tidak diberkati juga hukumnya mengalir. Tapi kalau diberkati itu menjadi berlipat ganda, ya kan? Kalau didoakan kan lebih kuat dia proses donasinya, ya. Jadi kita sudah terbiasa setiap hari Rabu untuk memberkati donasi. Saya mohon waktu untuk pemberkatan donasi terlebih dahulu. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat-Mu. Berkatilah para pemberi donasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk proses spiritual mereka. Bersihkanlah hambatan kesehatan bagi mereka yang telah berdonasi, hambatan hubungan pada mereka yang telah berdonasi, hambatan kemakmuran pada mereka yang telah berdonasi, dan hambatan spiritual pada mereka yang telah berdonasi dalam bentuk apapun. Dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda untuk kesehatan yang baik bagi mereka dan keluarganya, hubungan yang harmonis pada mereka dan keluarga lingkungannya, kemakmuran yang berlimpah untuk mereka, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi terjadilah. Dan biarlah donasi ini dapat kami gunakan di Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk proses peningkatan spiritual umat manusia di muka bumi ini melalui proses edukasi dan proses tuntunan meditasi untuk healing diri mereka sendiri dan juga healing bumi, memberikan radiasi yang positif agar mereka mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan bumi pun bercahaya terang untuk layak dijadikan proses pertumbuhan semua makhluk ciptaan Tuhan terjadilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut mendoakan.
dan saya lihat cahayanya luar biasa dan menyebar. Ya, mudah-mudahan ini pun membawa hal baik bagi Bapak Ibu semuanya yang telah berdonasi. Ya, tentunya malam hari ini ada yang ditunggu-tunggu. Ini mau apa ya yang akan kita murnikan dari diri kita. Karena saya sempat sharing di IG ya, dan menanyakan kira-kira apa ya yang perlu untuk dibahas atau diselesaikan dari diri kita. Ya, banyak sekali yang masuk, terima kasih. Responnya luar biasa. Dan saya pun tadi dengan Dr. Rasto sudah mulai memilah ya. Tapi ternyata kok belum pas karena kita menggunakan metode Soulmeter. Ya, jadi saya SM, saya ukur kok belum pas sesuai dengan keinginan ya yang mengirimkan di IG. Tapi malam hari ini setelah saya hening tadi sejenak di dalam, yang saya dapatkan adalah proses keserakahan. Iya, saya sama sekali tidak pernah sebelumnya akan berpikir ke sana. Ya kan Bapak Ibu, itu bagi kita itu rasanya saya sih nggak serakah kan gitu ya. Pasti kita, apalagi kita sudah bermeditasi di sini, pasti kita bukan tipe orang yang serakah kan gitu. Tapi kenapa yang muncul serakah? Saya tadi sempat bertanya, Tuhan, kenapa yang muncul serakah? Ternyata jawabannya seperti ini. Ya, sebelumnya kita sudah membersihkan iri hati. Ya. Ternyata di balik iri hati itu ada keserakahan. Kenapa muncul iri hati? Ya, kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bahas lagi iri hati, tapi ini ada kaitannya. Ya, kenapa nggak dituntaskan saja, serakahnya dibersihkan. Nah, ternyata serakah itu artinya apa sih? Kita ingin mendapat sesuatu lebih, ya kan? Serakah itu kan pingin dapat sesuatu yang lebih dari yang seharusnya kita dapatkan. Ya. Yang seharusnya kita dapatkan itu dari mana? Ayo, dari mana jatahnya Tuhan itu sudah? Maksudnya kita membawa karma, ya. Takdir, nah katakanlah, nanti ada yang nggak suka saya ngomong karma, takdir deh. Takdirnya kita itu nggak kaya loh. Kenapa? Ya kalau mungkin dilihat di takdir aja ya itu harus diterima, emang itu sudah takdirnya, nggak bisa dirubah. Tapi ketika kita melihat dari proses takdir itu sendiri, kita tahu, oh dulu di past life, kenapa takdir saya sekarang jatah kemakmuran saya sedikit karena dulu saya suka menipu misalkan, ya kan, akhirnya kemakmurannya jeblok. Saya suka mengambil hak orang lain, ya, jadi lintah darat, apa kok lintah darat sih? Rentenir. Sekarang udah nggak ada orang ngomong lintah darat, itu zaman saya mungkin rentenir kan gitu, ambil hak orang ya. Terus saya mikir, oh berarti sama dong sama orang yang korupsi. Tapi dulu nggak ada korupsi, namanya mungkin beda zaman dulu kala. Ya, jadi kalau kita menanam seperti itu, ya mengambil, kita akan menuai, hak kita pun diambil, maka kita tidak akan makmur. Takdir kita, jatah kita ya cuma segitu saja. Tapi namanya manusia, keinginannya banyak sekali. Pingin ini, wah ini, pokoknya keinginan saya harus terpenuhi, egonya tinggi. Ya, jadi ekspektasinya tinggi. Akhirnya kita sudah bahas ya kecewa.
Ya, karena ternyata hidup kita ini saling berkaitan ya. Ya, dari iri, kecewa, sekarang serakah. Oh, ternyata ini saling yang berhubungan. Cuma porsinya tuh sendiri-sendiri dalam batin kita. Nggak bisa, kenapa dipukul sama tuh nggak bisa. Ternyata energinya berbeda. Energinya serakah sendiri, energinya iri sendiri, kemudian kecewa sendiri, ya, itu beda-beda energinya, rekamannya secara energi. Karena sekarang ingin supaya lebih spesifik, berarti kita bahas masalah serakah tadi. Ingin mendapatkan lebih dari apa yang seharusnya kita terima. Nah, disinilah sudah masuk kategori serakah. Harusnya kita bersyukur dengan apa yang menjadi jatah kita, kelayakan kita. Ya, kira-kira dipikir-pikir lagi, ada nggak muncul, aku pengen lebih, ini harus begini, harus begitu. Masuk nggak serakah dalam diri saya? Ya, atau memang saya mengalami ini karena memang saya niatnya cuma melayani saja, bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu lebih. Serakah itu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari takaran yang kita miliki. Karena dengan proses serakah, tanpa disadari membuat kita tidak bisa bersyukur. Ya, ndak bisa nerimo. Lah pingine luweh gitu. Ndak bisa dia bersyukur. Padahal sudah jatah kita dapat itu cukup. Tapi kita selalu merasa kurang. Ya. Kita tidak bisa bersyukur, tuntutannya banyak. Coba kalau kita bisa bersyukur, maka tanpa disadari proses bersyukur kita itu akan mendatangkan rezeki lebih banyak lagi loh Bapak Ibu. Karena kita tidak serakah. Coba buktikan saja. Begitu kita mintanya lebih, pasti ada yang akan dikurangkan. Ya, hukum kesetaraan. Ya, semua itu sudah diatur. Begitu kita ada dapatnya lebih, berarti ada yang akan mengambil. Karena jatah kita sudah tepat. Ya, paham Bapak Ibu? Begitu kita minta sesuatu yang lebih, maka penderitaan akan datang. Pasti ada masalah, kok jadinya saya dapat gaji sekian. Ya. Tapi saya pengen lebih banyak lagi. Karena ada serakah nih. Harusnya gaji yang segitu bisa kita kecake atau kita atur dengan bijaksana. Ya sudahlah, terima dulu, bersyukur. Tapi begitu kita minta lebih yang kita dapat akan memunculkan penderitaan bagi diri kita. Kenapa? Lawang apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Begitu kita nanamnya banyak, ya kita nuai banyak. Begitu kita nanamnya sedikit, kita akan menuai sedikit. Tapi kita mengambil serakah, ngambil lebih banyak lagi. Maka seberapa kamu mengambil, disitulah kamu akan menderita. Karena bukan itu jatahmu. Dari hukum tabur tuai. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Sekecil apapun kita mengambil yang lebih dari bagian yang seharusnya kita tuai, itu sudah masuk serakah. Berarti akan ada penderitaan. Ya, jadi selama ini kita nggak ngerti, kita pikir ambisi dong, ayo kita cepat kaya, harus kaya gitu.
Dia nggak tahu lebihnya itu pasti akan menderita karena itulah hukumnya, sunatullahnya, hukum alamnya itu sudah begitu. Jadi kalau kita paham, kenapa nggak kita bersyukur dulu dong? Sudah dapat loh ini, saya udah bersyukur. Kalau pingin dapat lebih, tanam lebih banyak, bukan minta lebih banyak. Ya begitu kita, ya hukum tabur ini tuai kan gitu. Nah ini dulu naburnya sekian, nuainya segitu. Tiba-tiba kita minta 2 kali, berarti kita akan kehilangan. Ada penderitaan di situ. Ya, jadi supaya tidak muncul keserakahan di dalam diri, mari kita bersyukur. Ya. Jadi ya bersyukur itu akan meningkatkan rasa kita. Oh ya, segini. Saya bersyukur Tuhan, saya akan nanam lebih banyak supaya saya menuai. Jadi harus ada barternya. Masa ongkang-ongkang dapat duit banyak, terus ongkang-ongkang pengen duit banyak, udah salah, itu namanya sudah serakah. Ya kan? Dia minta lebih dari apa yang seharusnya dia dapat. Begitu orang sudah serakah, pasti menderita hidupnya. Nah, selama ini kita tidak pernah memikirkan bahwa dari situlah asal muasal penderitaan kita. Jadi kalau sekarang kita menyadari dan kita membersihkan keserakahan yang sudah kadung kita miliki, ya. Kalau yang sebelum meditasi ini sebelumnya nggak usah dah dibahas, itu sudah lewat, ya kan, sudah nggak bisa diperbaiki di sono. Dan yang penting sekarang, ya, energi yang dulu dibersihkan semua, baru kita berikan pemahaman yang baru. Oh ya Tuhan, saya akan bersyukur. Besok baru pingin, wah Tuhan kok gini, oh aku kok gini, kepingin lebih, rerem, ya kan? Ini namanya mengolah rasa. Oh ya aku harus bersyukur dulu Tuhan, terima kasih. Ya supaya walaupun kita dapatnya sedikit, tapi semua bisa terpenuhi. Pernah nggak Bapak Ibu? Aku dapatnya sedikit, tapi apa kebutuhan kita terpenuhi, ya kan? Kalau di Bali itu istilahnya mesari, mendapat sari-sarinya gitu, ya. Jadi walaupun dapatnya sedikit, dia kebutuhannya terpenuhi. Tapi ada orang yang punyanya banyak, tapi tiba-tiba duitnya habis untuk ada yang sakit, ada yang begini, duitnya habis juga. Tidak apa istilahnya ya, kalau orang tidak berkah, ya kan, tidak berkah. Jadi ya kenapa nggak kita ubah pola pikir kita, biarpun sedikit berkah dan berguna dan bermanfaat, dan kita bahagia, nggak neko-neko, nggak ada yang sakit, keluarga kita baik-baik saja walaupun duitnya sedikit, ya kan? Nanti sudah paham, oke, kita kalau begitu kita mampu mensyukuri yang sedikit, biasanya Tuhan akan nambahkan. Karena dengan rasa bersyukur itu memperkuat radiasi kita. Ya, kita mikirkan, oh saya loh dengan sedikit ini saya sudah makmur, saya sudah cukup. Besok dikasih lebih banyak lagi, oh Tuhan saya berterima kasih, saya sudah makmur, saya sudah cukup. Ya, rezekinya akan datang lebih. Tapi ketika sudah dikasih, kemudian kita ngomel-ngomel masih nuntut masih ini, ya nggak datang lagi. Ya istilahnya cara bodohnya seperti itu. Ya, jadi pikiran kita akan meradiasikan rasa bersyukur, kita akan mengatakan, oh ini sudah saya makmur, saya kecukupan. Dengan radiasi selalu berkecukupan, apa yang terjadi? Terus dikasih, ditambahkan berkecukupan oleh alam ini.
Karena pikiran kita meradiasikan bersyukur dan berkecukupan. Tidak ada yang kurang. Barulah ayat di kitab itu bisa kita pahami. Barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Aku akan melapangkan semua jalan. Dengan apa? Ini loh, nerimo, ikhlas, bersyukur. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bersihkan semua rekaman. Wah, sudah terlanjur saya baru kemarin loh saya nuntut lebih gitu. Berarti saya serakah ya. Atau jatahnya ini ada anak-anak semua dijatahin sama bapak ibunya satu-satu ya. Tiba-tiba ada yang minta 2. Ya. Oh, berarti saya muncul rasa serakah. Oke, saya rasa itu ada pertanyaan nggak dulu nih sampai di sini? Mungkin kita bisa bahas. Bapak Ibu yang ya, silakan Bapak. Tadi di awal Bunda bilang soul connecting itu terhubung dengan Tuhan terus menerus gitu. Yang kami amati setiap kita mau terhubung kita dalam kondisi saya jiwa. Yeah. Artinya kesadaran jiwa. Terus saya juga bertanya, begitu kita selesai meditasi, kita putuskan hubungan dengan Tuhan apa bagaimana ya? Kan saya takut gitu kalau saya memutuskan gitu lah. Iya. Terus hubungannya dengan soul connecting bagaimana nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Ditanya bagaimana sih pada saat kita meditasi, kan saya ajak proses keterhubungan dengan Tuhan ya, melalui jiwa, kemudian saya terhubung dengan jiwa luhur sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu, kemudian terhubung dengan Tuhan dan masuk ke dalam tubuh kita cahaya cinta dan energi Tuhan. Nah, kalau sudah, tujuannya apa? Untuk menghadirkan kekuatan Tuhan dalam diri. Ya. Dan ini adalah upaya maksimal yang kita lakukan pada saat meditasi. Untuk apa? Energi Tuhan tuh gelontornya lebih banyak. Perlu connecting. Nah, pada selesai connecting, ya, selesai meditasi, kita akan kembali pada kesadaran tubuh. Sadari tubuh, kan tadi tidak lagi masuk kesadaran jiwa. Ya, karena kan kalau dengan masuk melalui kesadaran jiwa itu tidak berfisik, maka energi Tuhan tuh bisa masuk lebih banyak. Karena hukumnya sejenis menarik sejenis. Kalau berfisik ini, energi Tuhan akan terhambat, dia tidak maksimal. Jadi berbeda pada saat orang connecting tuh kekuatan Tuhan masuknya lebih banyak dibanding pada saat biasa-biasa saja. Begitu dia selesai bermeditasi, kapasitas power energi Tuhan akan berkurang karena dia masuk ke kesadaran fisik. Ya. Terus gimana kalau kita mau setiap hari untuk beraktivitas? Nah, ini memang akan diajarkan di workshop Soulmeter. Jadi kalau mereka yang sudah mengikuti workshop Soulmeter, jalurnya kan sudah lebih besar, ya. Maka tanpa disadari ya terus terhubung sebenarnya. Cuma kalau memaksimalkan ya terhubunglah melalui jiwa langsung. Seperti itu, Bapak. Nggih. Cukup? Jawab ya. Itu untuk jawabannya. Dan tadi ada tanya yang ini saya baca, ada yang bertanya apakah serakah itu hanya untuk materi? Tidak, ya. Ini bahasan saya bukan serakah pada proses materi saja.
Ada 4 aspek deh, kalau kita selalu bagi menjadi 4 aspek: kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Serakah pada proses kesehatan misalkan. Sudah tahu ya dapat stroke ya. Misalkan ya, maaf saya dulu stroke. Tapi saya ambisi pingin lebih dari ini. Saya sudah pelo nggak bisa apa-apa. Terus saya pengen sehat, tiba-tiba berubah gitu, Satria Baja Hitam. Ya nggak bisa lah ya. Itu juga serakah. Saya pengen lebih nih. Padahal saya harus menerima. Nah, begitu saya bersyukur, marah, saya berserah. Ketika saya tidak kepingin yang neko-neko, istilahnya ya sudah. Ini panduman saya, jatah saya. Saya terima Tuhan. Ya saya berserah dah. Saya terima, saya ikhlas. Ya, dengan proses berserah itu malah terjadi loncatan penyembuhan. Tapi kalau saya ngotot, saya ingin sehat seperti saya sebelumnya, biasanya orang itu sulit untuk sembuh. Itu juga bagian serakah loh ya. Serakah dengan hubungan, udah punya istri 1 masih minta 2, 3, 4, 5. 1 aja diurusi nggak becus sih. Ya itu juga serakah kan, tanpa disadari. Terus di kemakmuran, oke lah, serakah dengan kemakmuran berarti pengen yang lebih, padahal udah cukup lah. Karena dia tidak bisa mengatakan cukup dan bersyukur. Dia pingin terus lebih-lebih, akhirnya tergiur duit, terus korupsi lah, ya kan? Ya itu kan awalnya dari proses serakah itu. Kemudian ke proses spiritual ya bisa aja serakah. Pokoknya saya yang paling top, markotop nomor 1 gitu. Untuk ini ya itu juga serakah juga. Karena masing-masing orang ya mempunyai proses bagiannya sendiri-sendiri. Ya. Ya, bisa dipahami ya malam hari ini Bapak Ibu. Kemudian mungkin dari Jakarta, Jogja sudah, terus di Jakarta mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh sudah ya, silahkan. Selamat malam dan ya selamat malam. Ini cara serakah. Ketika kita dalam suatu pekerjaan itu ada upgrade ya, ada faktor keuangan yang sedikit modifikasi gitu. Sementara batin kita kan sendiri mengatakan itu bukan suatu kejujuran ya, tapi kita berada dengan yang begini, ngomong sebenarnya berbahaya gitu. Hati kita bahwa ini suatu keserakahan dari seorang pemimpin gitu ya. Yeah. Untuk Ibu, hati nurani yang paling bijaksana menyikapi keserakahan seorang atasan itu bagaimana Ibu? Agar kita tidak terbawa karma buruk. Iya benar sekali ya Bu ya. Ketika kita mempunyai atasan yang serakah, hati nurani kita kan sering tidak pas ya, dan itu menimbulkan tegang loh sebenarnya, kita jadi stres gara-gara. Iya betul. Nah bagaimana kita menyikapinya ya? Jadi yang perlu diingat adalah karma itu dibawa sendiri-sendiri. Yang memiliki rasa serakah itu adalah atasan kita. Walaupun kita jadi pegawai, karena kita bekerja dalam ruang lingkup yang sama, kita mempunyai karma kelompok dengan atasan, Ibu ya. Dengan atasan yang buruk, maka karma kelompok kita akan buruk, dan kita pun akan mendapat dampak, mau tidak mau. Nah, bagaimana supaya kita aman? Jangan miliki rasa serakah untuk diri kita. Ya, untuk diri Ibu sendirilah.
ya. Masalah bos saya begini, wah serakah sekali, ngambil ini, ngambil itu, korupsi ini itu urusan bos. Urusan saya sebatas menjalankan tugas saja. Jadi dipilah, sedangkan untuk diri saya sendiri, saya tidak serakah. Istilahnya saya bersyukur Tuhan. Walaupun di sini kalau kita lihat akan dampak juga ke proses karma kelompok. Jadi pada waktu Ibu mendapat gaji, doakan dulu hal buruk yang didapat dari gaji tersebut. Iya kan kita dapat. Makanya penyeimbangnya ya kenapa ada di suatu perusahaan ada CSR ya. Ya, jadi perusahaan besar juga tahu dia ada hal buruk nih, dia berdonasi kencang untuk membersihkan hal buruk yang dia lakukan. Loh, kan ini sudah ada. Iya kan ada. Nah, makanya di situ juga kenapa kita harus mensucikan atau membersihkan uang yang kita dapat dari proses kerja, karena tidak semuanya juga baik-baik saja. Di situ ada digunakan zakat fitrah, di sana ada proses donasi tepat. Jadi kita juga ya sudahlah mau gimana, orang saya kerja sama orang kan gitu. Nggak bisa kita hindari, tapi yang penting untuk diri saya tidak serakah. Ya, saya istilahnya bersyukur dengan apa yang saya dapat, tidak menginginkan sesuatu yang lebih. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, gitu ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin yang dari Bali. Ya, terima kasih. Yang dari Bali ada yang bertanya? Ya Bunda, malam Ya, Bunda. malam Bapak. Ya, wah udah kangen Bali saya nih. Lama jalan-jalan, belum balik-balik juga. Ya, gimana? Kalau jam melebihi waktu atau lembur itu termasuk keserakan nggak Bunda? Karena saya bekerja nih kayaknya saya bekerja banyak melebihi dari waktu normal saya kerja. Iya. Kira ini termasuk keserakan nggak ya? Itu sih aja Bunda. Kalau untuk Bapak jawabannya di SM aja Pak. Ya di Soulmeter aja, kalau kita lihat ya masih ada lah sedikit keserakahan. Makanya keserakahan ini membuat kita tidak seimbang. Waktu Bapak harusnya untuk istirahat, akhirnya dipakai untuk yang lain, ya akhirnya juga bermasalah untuk diri kita, ya. Jadi lebih baik kita upayakan semuanya itu seimbang. Dan kita bersyukur, kita tahu misalkan nih dengan proses waktu saya kerja mati-matian dah biar dapat duit sebanyak-banyaknya. Kalau jatah kayanya cuma segitu, biar ngoyo pun ya nggak kaya-kaya. Ya. Pahami dulu hukumnya, baru kita kerja. Baru kita tahu apa sih yang harus saya perbaiki dari diri saya. Ya, berarti coba kita terus kerja, tubuhnya ndak dikasih istirahat, terus sakit, duitnya lebih banyak keluar ya. Iya, untuk berobat lah, masa tua yang buruk lah, karena kita tidak seimbang. Ya, lebih baik ya jalani hidup seimbang, ikhlas menerima ya, dan selalu bersyukur. Ya, begitu Pak jawabannya. Ya. Oke, serasanya ya. Tes. Ini ada pertanyaan dari chat YouTube Bunda. Ya. Dari Tosca Blue. Bunda, izin bertanya, bagaimana untuk mengetahui porsi kita masing-masing? Ya, kalau sudah Bapak Ibu paham dengan Soulmeter, kita bisa mengukurnya, porsi saya sekian gitu ya. Tapi kalau tidak, ya apa yang Bapak Ibu dapatkan itulah ukurannya Bapak Ibu. Berarti itulah yang bijaksana dikelola dulu.
ya. Yang penting begitu kita bersyukur, kita akan ditambahkan, tapi begitu kita serakah, kita akan dikurangkan. Lebih baik setiap kita melakukan sesuatu, bersyukurlah, ikhlas menerima, ya, walaupun itu kurang mungkin menurut kita, ikhlas dulu diterima. Ya Tuhan, terima kasih, saya bersyukur dengan rezeki ini, ya, dengan kondisi hidup saya, dengan kondisi kesehatan saya, dengan kondisi hubungan saya mungkin belum baik, tapi saya yakin nanti akan baik. Kan tergantung pada pikiran. Kalau Bapak Ibu tidak pernah bersyukur, berarti Bapak Ibu akan nuntut lebih. Ya serakah tadi. Udah dikasih loh, masih belum bersyukur, minta lagi. Udah dikasih hubungan yang oke, baik, tapi mintanya biar bisa pamer di IG mesra gitu. Itu tuh pencitraan. Ya kan? Kadang-kadang orang di situ enggak bersyukur padahal sudah diberikan pasangan yang baik, tapi dia nuntut lebih, kan? Itu. Jadi syukuri apapun yang ada dan kita bisa menjadi lebih baik, ya. Nah, kita akan bermeditasi, ya. Bapak Ibu sudah siap untuk meditasi? Ya. Mari kita menyiapkan diri untuk meditasi dengan proses membersihkan keserakahan di dalam diri. Selama proses ini, duduklah dengan nyaman. Bagi yang tidak bisa duduk, bisa dengan proses berbaring. Dan selama proses meditasi, lekatkan lidah ke langit-langit mulut. Tempel saja. Dan pejamkan mata. Relax, ya. Karena semakin relax, maka energi Tuhan akan mengalir lebih banyak. Sadari jiwa. Dan ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, roh atau Atman, beserta semua rekaman yang dibawa dalam rekaman jiwa kita. Niatkan untuk terhubung dengan Tuhan melalui sang jiwa luhur, yaitu jiwa yang utama yang diturunkan Tuhan untuk menuntun umat manusia untuk memahami kebesaran Tuhan. Bagi yang beragama Islam, niatkan terhubung dengan Nabi Muhammad, yang Katolik Kristen terhubung dengan Yesus, yang Buddha dengan Sang Buddha, dan yang Hindu terhubung dengan Maharishi Agastya. Bagi yang lainnya, niatkan terhubung dengan sang jiwa luhur. Dan melalui sang jiwa luhur, kita terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh saya. Tuhan, kami sangat bersyukur malam hari ini dapat bersama-sama melakukan meditasi dari Soul Center Jogja, begitu juga yang ada di Soul Center Jakarta dan Denpasar, serta Bapak Ibu yang lain yang ada di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada.
kita telah menyiapkan waktu hari ini untuk bersama-sama melakukan proses pemurnian batin, healing untuk diri kita sendiri, dan akhirnya meradiasi juga untuk proses bumi yang menjadi lebih baik. Terima kasih atas tuntunan-Mu ya Tuhan, dengan pembelajaran yang dapat membuat kita paham bahwa sejatinya kita semua harus dapat bersyukur, menerima dengan ikhlas apa yang menjadi jatah kita. Karena apabila kita menuntut lebih dari apa yang seharusnya kita dapat, disitulah muncul keserakahan. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita semua memiliki rasa serakah, menuntut lebih, jarang bersyukur, jarang ikhlas menerima, bahkan terus menuntut segala sesuatu lebih dari apa yang seharusnya kita terima. Padahal dalam proses di alam ini ada hukum tabur tuai yang telah Engkau tegakkan. Sekarang kita paham apa yang menjadi takdir saya adalah bagian tuaian dari apa yang saya tanam dulu. Mari kita lihat proses diri kita dari 4 aspek: kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Ada yang kesehatannya baik, tapi ada juga yang kesehatannya buruk. Mereka-mereka yang menderita sakit cenderung mempunyai pikiran ingin mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Padahal mereka tahu, ya kalau sudah sakit, misalkan yang sangat parah, sulit untuk disembuhkan. Kebanyakan dari mereka sering kecewa karena sakitnya, menuntut untuk sehat lebih cepat, tanpa memikirkan bahwa untuk menjadi lebih sehat itu perlu waktu, perlu upaya, dan harus juga menerima dengan ikhlas. Tanpa disadari, disitulah muncul rasa serakah. Ketika kita menuntut lebih dari kesehatan kita, yang akhirnya juga menimbulkan rasa iri. Kenapa orang lain dapat sehat kok saya tidak? Dan akhirnya menimbulkan kecewa ketika ekspektasi kita tidak tercapai. Marilah kita lihat proses diri kita berhubungan dengan kesehatan. Kesehatan yang buruk berarti di masa lalu kita banyak membuat orang menjadi bermasalah dengan kesehatan mereka, melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang, sehingga dalam kehidupan saat ini kesehatan kita pun kita menuai hal yang buruk dengan kesehatan kita. Sadari dan terimalah, ya, saat ini memang tubuh saya belum cukup baik, dan saya harus membawa proses ini. Bahkan ada yang sejak lahir tubuhnya terus sakit. Cobalah untuk ikhlas menerima proses kesehatan kita, karena inilah yang menjadi takdir kita. Kalaupun kita ingin merubah takdir dengan nasib baik, berarti harus ada upaya
untuk menjaga tubuh kita, untuk menjadi lebih sehat. Menata pola makan, istirahat yang cukup, berolahraga, disiplin dengan pikiran yang baik, tidak stres. Barulah kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama membersihkan keserakahan dalam kesehatan. Mintalah maaf kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu bahwa hidup saya penuh dengan rasa sakit. Selama ini saya kecewa, bahkan iri pada orang-orang yang sehat. Dan saya pun menuntut lebih dari apa yang harusnya saya dapat. Saya ingin cepat sehat, saya ingin baik. Saya lupa Tuhan bahwa semua itu ada proses yang harus saya lalui. Sadari proses keserakahan kita untuk kesehatan dan mintalah maaf kepada Tuhan. Tuhan, maafkan saya. Ternyata saya adalah orang yang kurang bersyukur. Kondisi sakit tidak membuat saya sadar. Bahkan saya menuntut segala sesuatu lebih. Padahal sakit juga berarti saya menjalani takdir saya, membebaskan dosa saya, membebaskan hal-hal yang menghambat dalam diri saya, mensucikan diri saya. Karena itulah yang harus saya terima atau saya jalani, menyelesaikan hutang karma saya. Mari kita menerima dengan ikhlas sakit kita, kondisi tubuh fisik kita, keterbatasan tubuh fisik kita, karena inilah yang terbaik yang Tuhan beri kepada diri kita. Kalau kita ingin lebih baik lagi dari tubuh yang sekarang kita terima, maka kita akan berupaya lebih. Mari bersyukur dengan tubuh kita. Tubuhku, terima kasih. Walaupun kamu tidak sempurna, tapi saya ternyata masih bisa menjalani hidup dengan baik. Terima kasih tubuhku. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur dan aku ikhlas menerima tubuhku, kesehatanku. Bebaskan pemetaan atau pikiran sakit dari diri kita. Karena ketika kita berpikir sakit, maka kita akan menuai sakit pada diri kita. Bebaskan diri dan penuhi dengan rasa syukur. Walaupun tubuhku terbatas, paling tidak aku akan terus berupaya untuk sehat. Syukurilah tubuh fisik kita dan niatkan untuk menjaga tubuh fisik ini dengan baik, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan tentunya berolahraga. Dan menjaga pikiran untuk tidak stres. Bersihkan pikiran serakah atau rasa serakah dengan kesehatan. Sekarang kita akan masuk ke proses keserakahan berhubungan dengan hubungan. Di sini pun kita juga paham bahwa jodoh kita juga bagian dari proses
takdir atau karma kita. Dan ketika kita sudah diberikan orang-orang yang dekat dengan kita, maka selayaknya lah kita bersyukur dan menerima mereka menjadi bagian dari hidup kita. Berlatihlah untuk bertanggung jawab dengan pasangan kita. Berlatihlah untuk setia dengan pasangan kita. Karena itu bagian dari proses tidak serakah dalam proses hubungan. Orang yang serakah tentu ingin mendapat perhatian yang lebih dari apa yang seharusnya dia dapat. Bayangkan banyak hubungan-hubungan yang menjadi tidak harmonis ketika banyak tuntutan dalam proses hubungan. Tidak hanya pada pasangan, tapi juga rekan kerja, bos atau karyawan. Pahami proses ini dan niatkan, ya, saya bersyukur mereka datang pada diri saya, berarti disitulah saya punya tanggung jawab untuk menjaga mereka. Dan saya menyelesaikan semua proses diri saya dengan hubungan yang harmonis dengan mereka. Ingatlah, ketika kita menuntut lebih atau serakah, maka penderitaan pun akan datang pada diri kita. Ya, biarlah semua rekaman keserakahan dalam hubungan, tadi juga kesehatan, dibersihkan dengan kekuatan Tuhan, terjadilah. Dan sekarang kita masuk ke proses keserakahan dalam materi. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Kalau hubungan dan kesehatan, mungkin mereka jarang terpikirkan, tapi sebenarnya mereka telah serakah dalam proses tersebut. Sekarang pahamilah berhubungan dengan kemakmuran. Ketika kita menuntut lebih dari apa yang seharusnya kita dapat. Dan tentunya itu pun membuat banyak orang menderita. Tuhan, maafkan saya ketika ambisi saya, ego saya menimbulkan keserakahan ingin menguasai lebih dari apa yang seharusnya saya terima. Dan tanpa sadari hal ini pun telah menimbulkan masalah pada banyak orang, penderitaan pada banyak orang. Maafkan saya. Saya akan belajar untuk mengatakan cukup, ikhlas dan bersyukur atas rezeki yang saya dapatkan. Dan biarlah rezeki yang saya dapatkan dapat menjadi berkah bagi saya dan keluarga saya, dan menjadikan keluarga saya terpenuhi kemakmuran mereka. Karena bukan ukuran kaya yang membuat mereka tenang dan dapat menjalani hidup dengan baik. Untuk apa kita mendapatkan kekayaan tetapi cara mendapatkan tidak halal? Karena kita serakah. Tentu akan mendatangkan permasalahan, penderitaan yang lebih besar lagi. Sadari proses ini dan niatkan untuk membersihkan semua rekaman keserakahan dengan materi.
terjadilah. Ya, sekarang kita lanjut dengan keserakahan secara spiritual. Setiap orang membawa takdirnya dalam proses spiritual. Ada yang bertumbuh dan tinggi spiritualnya, ada yang belum. Tapi seringkali yang sudah merasa spiritualnya tinggi, mereka serakah dan menganggap dirinya paling benar dan paling luar biasa. Walaupun ini tidak nampak, tapi itu adalah suatu bentuk keserakahan juga. Mari sadari itu dan mari berlaku lebih rendah hati. Dalam proses spiritual, semakin kita rendah hati, maka semakin banyak energi Tuhan akan mengalir. Ketika kita penuh dengan cinta kasih, maka kekuatan Tuhan pun akan hadir memenuhi diri kita. Mari kita syukuri diri kita apa adanya. Inilah yang menjadi takdir bagi hidup saya dan saya menerima dengan ikhlas. Saya bersyukur Tuhan, tapi saya akan tetap berupaya menjalani dengan hukum tabur tuai. Saya akan menanam lebih banyak dalam hal baik dalam kehidupan saya, sehingga itu akan mengubah hidup saya dengan kualitas yang lebih baik. Mari kita menanam untuk proses yang lebih baik dalam kehidupan kita dengan menghadirkan cahaya cinta dan energi Tuhan lebih banyak lagi memasuki tubuh kita. Dan radiasikan, niatkan, Tuhan, saya bersyukur hidup saya sungguh luar biasa. Saya mensyukuri semua aspek kehidupan saya. Saya bersyukur dengan kesehatan saya. Saya bersyukur dengan hubungan saya. Saya bersyukur dengan kemakmuran saya, dan saya bersyukur dengan proses spiritual diri saya. Tapi bukan berarti saya tidak berupaya. Saya akan berupaya sesuai dengan hukum yang Tuhan telah tetapkan. Saya akan menanam lebih banyak lagi kesehatan. Saya akan menanam lebih banyak lagi hubungan yang harmonis, bertoleransi dengan banyak orang, cinta kasih. Saya akan menanam kemakmuran, berbagi dengan penuh cinta, tidak pelit, melayani banyak orang, dan proses spiritual pun saya akan menanam dengan proses berbagi cahaya kepada mereka. Mari kita menanam untuk proses hidup kita menjadi lebih baik. Radiasikan cahaya cinta dan energi Tuhan kepada semua orang yang sedang sakit. Kita tahu itu adalah bagian takdir mereka, tapi biarlah cahaya cinta dan energi Tuhan menyembuhkan ketika mereka layak untuk menerimanya. Terjadilah. Dengan cahaya cinta energi ini, proses penyembuhan mereka akan menjadi lebih cepat karena mereka telah berupaya dengan dirinya untuk menjadi lebih sehat. Sekarang kita akan menanam di proses hubungan. Sadari banyak orang yang hubungannya tidak harmonis. Salah satunya adalah keserakahan, ingin mendapat perhatian lebih. Dan biarlah dengan proses ini cahaya cinta energi Tuhan
membuat hubungan-hubungan pasangan dan keluarga menjadi harmonis sesuai dengan kelayakannya. Terjadilah. Ya, sekarang kita akan menanam di proses kemakmuran. Biarlah orang-orang yang dalam keterbatasan, kemudian mereka memahami dengan proses tabur tuai, mereka menanam lebih banyak lagi, maka mereka akan menuai kemakmuran lebih baik. Biarlah mereka mendapat kelayakan dengan kemakmuran yang lebih baik. Terjadilah. Dan kita akan lanjutkan ke proses spiritual. Ada mereka-mereka yang dalam kegelapan, yang masih dipenuhi dengan ego, ambisi, kemarahan. Biarlah mereka menemukan tuntunan yang benar, yang akhirnya membuat kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan keterhubungan mereka dengan Tuhan menjadi lebih kuat. Biarlah terjadi sesuai dengan kelayakan mereka. Terjadilah. Tuhan, terima kasih atas tuntunan-Mu malam hari ini. Tidak hanya dalam proses energi, tapi pengetahuan ini menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak pernah kami pahami, dan hari ini kami benar-benar mendapatkan pengetahuan di mana kami perlu menjaga pikiran kami untuk terus bersyukur atas hidup kami, sehingga dengan proses bersyukur maka kesehatan kami akan menjadi lebih baik, hubungan kami menjadi lebih harmonis, kemakmuran kami pun terus ditambahkan, begitu juga proses spiritual kami pun akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran yang luar biasa malam hari ini, dan kami akan mengingat proses pembelajaran ini dalam kehidupan kami, agar kami terus dapat mengolah rasa kami, agar selalu eling dengan proses pembelajaran malam hari ini, menjaga hati untuk terus bersyukur. Apapun yang datang pada diri kami akan bersyukur lebih dalam, dan kami tetap menanam lebih banyak lagi agar kehidupan kami dapat berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan atas pengingatan yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang luar biasa untuk kami semua. Dan terima kasih Tuhan, aku pun mencintai-Mu. Ungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Pembelajaran ini datang karena Tuhan mencintai kita. Dan barang siapa yang mensejeniskan diri dengan kekuatan Tuhan, maka mereka akan tertuntun pada jalan kebenaran Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu layak untuk mengikuti meditasi ini, berarti di sanalah Tuhan memberikan kita jalan untuk menjadi lebih baik. Bersyukurlah untuk kelayakan yang kita dapatkan. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu.
Terima kasih Tuhan, aku mencintai-Mu. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Secara perlahan-lahan bukalah mata. Ya, love you Ibu, I love you Bapak, I love you semuanya. Ya. Ya, sesuatu yang tidak pernah kita sadari sebelumnya, tapi itu bisa lepas dari diri kita dan membuat kita lega. Ya, apapun yang sudah terjadi, maafkan diri kita dan mari kita mulai dengan menjaga pikiran untuk tetap baik. Ya, kalaupun ada rasa kok tiba-tiba saya serakah ya, cobalah untuk direm atau didiamkan dulu, dipahami, oh ya, saya sedang serakah, dan mintalah maaf kepada Tuhan, mintalah maaf pada orang yang menderita karena keserakahan kita. Maka itu akan menetralkan kembali rasa di dalam diri. Ya, istilahnya kesadaran kita cepat untuk berubah. Tentu kita juga tidak menanam lebih dalam, misalnya menumpuk hal buruk dalam diri kita. Ya, cepatlah berubah ke arah yang baik, dan sejatinya Tuhan sangat mencintai kita. Di saat orang di luar sana serakahnya luar biasa, malam hari ini kita dapat tuntunan untuk menjaga hati kita. Ya, jadi saya juga sangat bersyukur malam hari ini. Walaupun saya sudah mempersiapkan banyak hal sebelum meditasi, ternyata bukan itu. Ya, pilihan Tuhan hari ini luar biasa, dan ini juga pembelajaran untuk diri saya. Koreksi, malam hari ini sangat membuat saya haru. Ya, tidak banyak orang memikirkan bahwa serakah itu tidak hanya materi. Ya, tapi hari ini malam ini Tuhan menunjukkan sebaiknya kita tidak serakah, tidak hanya untuk materi, tapi juga aspek-aspek yang lain, sehingga hidup kita menjadi tenang dan damai. Ya, terima kasih untuk malam hari ini, dan sampai bertemu pada meditasi berikutnya. Terima kasih. Ya, syukurlah kita baru saja mengikuti proses meditasi soul reflection bersama. Gimana Bapak Ibu? Udah lebih seger ya, udah lebih tenang, udah lebih bahagia lagi. Tetap dijaga ya Bapak Ibu kondisi ini. Dan jika menurut Bapak Ibu proses dari meditasi ini bermanfaat, boleh ya keluarganya diajak. Link YouTube-nya ini disebarluaskan sehingga lebih banyak lagi yang akan mengikuti proses soul reflection meditation ini. Oke, kita berjumpa lagi di Rabu minggu depan. Mari bertumbuh bersama.